Oke, halo semua, selamat datang Halo, di halo. podcast Halo. kami hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang eksistensi aliran kepercayaan nih. Nah, di sini saya Leonathan Aldi akan memperkenalkan teman-teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Junaidi, bisa dipanggil Junai. Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Mariano, biasa dipanggil Immanuel. Nah, di sini kami akan membahas tentang eksistensi aliran kepercayaan nih dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara nih. Agama tidak akan pernah terlepas dari hal apapun. Betul. Betul. Di samping kehadiran agama yang berkembang saat ini, terdapat pula aliran kepercayaan yang dulu pernah ada dan masih berkembang sampai saat ini nih. Tapi kalian tahu nggak sih? Atau apa yang kalian pikirkan nih jika mendengarkan aliran kepercayaan? Aliran kepercayaannya. Kalau aku sih kalau dengar kata aliran kepercayaan itu pikirannya tuh ke suatu pernyataan iman gitu yang dilakukan oleh para masyarakat adat yang biasanya mereka melakukan itu dengan menggunakan ritual-ritual, dengan menggunakan ritual itu dengan menggunakan kayak asap-asapan gitu atau kemenyan, dan mereka lakukannya itu di tempat kayak di batu-batu gitu atau di pohon gitu. Oke. Kalau menurutku sih aliran kepercayaan itu lebih ke ada 6 aliran kepercayaan atau agama yang berada di Indonesia, dan itu kalau menurutku di luar dari 6 aliran kepercayaan tersebut. Dan berbedanya adalah ini lebih ke daerah-daerah atau mungkin di dalam daerah tersebut mempunyai sejarah, dan sejarahnya itu mereka memiliki kepercayaan mereka masing-masing tentang sejarah itu, nenek moyang itu seperti membuat adat istiadat mereka, menyembah Tuhan mereka dengan keunikan dan cara mereka dari daerah mereka pribadi masing-masing. Dan kalau menurut saya sih aliran kepercayaan itu seperti itu. Nah, ini secara garis besar nih ya. Aliran kepercayaan di Indonesia tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia, betul nggak? Setuju. Setuju banget. Dengan yang pastinya dengan karakteristik berbeda-beda. Keunikan mereka masing-masing. Iya. Bilang tadi. Nah, sebenarnya aliran kepercayaan ini sudah ada sejak dahulu kala, dari zaman nenek moyang. Nah, dan aliran kepercayaan ini masih ada yang bertahan, masih ada nih. Masih yang ada, sudah ya. nggak ada kan, Masih nggak ada. kita nggak dapat informasi tentang itu nih. Dan pada saat ini banyak dari aliran kepercayaan tersebut yang dipandang sebagai adat istiadat atau kebudayaan oleh masyarakat setempat. Betul tuh Leon. Iya. Aku kan dari NTT kan, Ya. dari Nusa Tenggara Timur. Nah, di tempatku ada yang namanya aliran kepercayaan Marapu. Asalnya itu dari Pulau Sumba. Itu tersebar di seluruh area Pulau Sumba. Jadi mereka itu ya seperti dengan aliran kepercayaan lainnya di Indonesia. Ya. Mereka biasa melakukan ritual-ritual. Nah di Sumba itu kalau kalian ke sana itu ada mereka membangun tumpukan batu gitu Ya. sebagai tempat pemujaan gitu. Kalau di kamu gimana? Kalau saya kan kalian tahu kan dari Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu ada nama aliran kepercayaannya itu Karingan. Karingan? Nah, ya, kalau Karingan itu lebih ke menyembah patung-patung atau menyembah nenek moyang yang dulu mereka percayai rohnya itu masih menjaga mereka gitu. Oh, Dan jadi itu kayak mereka membuat patung-patung iya, gitu. mereka membuat patung-patung dan kayak ada roh-roh gitu ya, mereka percayai bisa menjaga mereka dan membantu mereka menyelesaikan beberapa masalah gitu. Dan masih sampai sekarang masih ada di desa-desa atau di pedalaman-pedalaman di daerah Kalimantan. Dayak ya. Dayak ya. Iya, Dayak. Nah, sekarang ini nih para pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia banyak yang telah berpindah keyakinan nih, Betul. Setuju. sesuai dengan perkembangan zaman yang pastinya. Yoi. Yang berpindah ini mereka hidup menjadi lebih nyaman. Nah, yang nggak berpindah ini mereka merasakan kesengsaraan. Contohnya aja nih ya, belum terpenuhinya hak-hak mereka, sering mendapatkan tindakan intoleran dan diskriminasi. Gimana teman? Iya sih. Aku pernah dengar sih berita tentang salah satu anak yang duduk di salah satu bangku SMA di suatu daerah. Jadi
dia itu kan pengayat aliran kepercayaan. Nah, kalau dia mau lulus dari SMA tersebut, dia mesti mempelajari salah satu agama. Nah, aku rasa sih itu diskriminasi yang sangat nyata dari sekolah tersebut terhadap si pengayat aliran kepercayaan itu. Oh iya. Nah, gini nih, bahas-bahas soal diskriminasi nih. Ada nih kasus yang pernah terjadi di Kuningan, Jawa Barat nih. Nah, kenapa tuh? Ayo. Kenapa? Ini kasus soal ini pembangunan makam tokoh Sunda Wiwitan. Nah, makam tersebut dibangun di tanah milik mereka sendiri. Nah, namun di tengah pembangunan makam, pemerintah daerah Kuningan melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan penyegelan dan pemberhentian paksa proses pembangunan makam. Nah, Terus? di sini mereka ada nyebutin alasan nih. Alasan mereka ialah bahwa makam tersebut berbentuk menyerupai tugu yang dalam pembangunannya harus mempunyai izin mendirikan bangunan atau IMB. Selain itu ada alasan lain nih. Mereka utarakan adalah masyarakat setempat yang diwakili oleh MUI menolak pembangunan makam tersebut karena dikhawatirkan dapat menjadi tempat pemujaan dan menimbulkan dugaan kemusyrikan katanya. Kalau dengar berita itu sih udah parah sih kalau Parah sih. karena ya gimana lagi, masa pemerintah udah turun tangan tuh. Mereka gimana tanggapan dari masyarakat Arab Sunda Wiwitan ini gimana? Nah, ada nih dari anak tokoh tersebut yang namanya Juwita Jati Kusuma Putri. Juwita, Iya. dia bilang apa? Kenapa? Dia mengatakan di sini katanya kami merasa hak kami sebagai warga negara terdiskriminasi secara sistematis dan secara terstruktur. Gimana menurutmu Jun? Wah, ya sih, itu benar-benar bentuk diskriminasi banget. Menurutku dari kasus ini kita jadikan pelajaran aja. Kalau kita tuh harus lebih menghargai kultur budaya orang-orang tanpa harus berpikir negatif gitu. Semua hal yang menurut mereka tidak baik itu bukan berarti menurut orang lain itu juga tidak baik. Jadi intinya kita harus saling menghargai. Yang seperti saya bilang tadi, lakukan apa yang berbuat baik selama itu tidak merugikan orang. Kalau selama tidak merugikan Anda, sebaiknya Anda tidak melarang orang melakukan hal tersebut karena itu kepercayaan mereka masing-masing. Menurutmu gimana Man? Kalau menurutku ya tindakan dari pemerintah Kuningan ini ya, lumayan parah sih. Masa sih pemerintah yang harusnya menjaga agar tidak terjadi intoleransi dan diskriminasi dalam kalangan masyarakat, malah mereka menjadi pelaku itu sendiri. Iya, Itu yang patut dipertanyakan tuh John. Iya. Nah, kalau kayak gini sih yang harus kita jaga sih, hati-hati aja kalau ada yang mau menjadi oknum-oknum yang menjadi Mengadu domba. pemecah, Iya. adu domba Adu antara domba. si pengayat aliran kepercayaan sama si pemerintah ini. Nah, itu kan bisa menjadi masalah tuh Iya, bagi bangsa masalah Indonesia. fatal. Nah, itu kita sih harus pintar-pintar aja, jaga sikap kita untuk tidak melakukan perilaku yang intoleran dan diskriminasi. Gitu aja Ini sih. di Indonesia sih. Nah, ada lagi nih kasus yang kedua nih. Nah, di Sunda Wiwitan juga nih. Bukan. Bukan. Di mana tuh? Di mana Ini tuh? Enggak di daerah. Apa? kasus soal Putusan. kepemutusan MK yang memutuskan bahwa penghayat kepercayaan berhak untuk mengisi kolom agama pada KTP dan KK sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Wah, Itu Gimana, sih Mas? sebenarnya berita yang bagus sih. iya sih. Gimana, Man? Berita yang bagus dan minimal ya kita udah pastikan lah kalau mereka bisa mendapatkan hak mereka dalam artian administrasi mereka itu dapat diberikan kepercayaan oleh pemerintah gitu, dapatkan perhatian dari mata pemerintah. Iya. Bagus sih. Memang bagus sih keputusannya, tapi hal berlainan justru terjadi. Waduh. Berbeda nih di Kenapa lapangannya lagi nih, nih? berbeda. Keputusan Tadi gimana? pemerintah yang ikut diskriminasi. Iya. Sekarang apa lagi? Sekarang udah bagus keputusannya. Ya, sekarang Nah, kenapa bagus. lagi nih? Kenapa lagi Di nih, Mas? sini di dalam keputusan dengan di lapangan itu tidak sejalan. Waduh. Berbeda gitu. Nah, gimana tuh Jun? Wah, Menurutmu Jun? kalau gini sih emang parah sih pemerintah nih. Harusnya itu perlu disosialisasikan kan, untuk bisa mendapatkan penerapan dari keputusan yang maksimal gitu. Soalnya percuma kalau misalnya kita memutuskan
berita yang bagus tapi tidak menyebarluaskan itu supaya masyarakat mengetahui berita tersebut, maka itu sama aja bohong. Betul. Dan itu kalau misalnya emang disebarluaskan besar oleh masyarakat oleh MK ke masyarakat, maka itu akan sangat menguntungkan dan membuat masyarakat senang kalau mendengar beritanya sih, kalau menurutku. Betul itu, betul. Gini, ada nggak yang ingin kalian sampaikan, opini atau saran gitu atau apa ke? Dari mana? Dari aku. Dari Ya, bisa. dari mana? Oke, dari aku ya. Oke. Mendengar dua berita tadi, sepertinya diskriminasi ini masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat kita. Walaupun tadi ya udah dikasih tahu bahwa ada putusan MK yang patut kita apresiasi tentang pencantuman penghayatan aliran kepercayaan di dalam kolom agama di KTP dan KK. Tapi ya gimana? Iya. Di lapangan aja belum terlalu jalan keputusannya ya. Yang bagaimana lagi kita harus sama-sama bisa mensosialisasikan di masyarakat aja gitu sih. Kalau aku sih lebih ke ngasih saran aja ya, dari yang kita lihat dari kasus pertama aja. Kalau diskriminasi itu masih kelihatan, kalau diskriminasi Susah sekali bilangnya. Kalau diskriminasi itu masih kelihatan jelas, yang seharusnya kita sudahi saja, dan sebenarnya kita bisa menjadikan pelajaran sih. Kalau kita terus lebih hidup rukun dan penuh toleransi, apalagi pemerintah harus bisa mengajarkan masyarakat dan menjadi fondasi untuk masyarakat. Kalau Indonesia itu bukan satu, tapi beragam, tidak sama. Jadi lebih baik kita stop dan hentikan diskriminasi. Stop diskriminasi. Yo. Dan untuk kasus kedua, kalau saran dari saya, kita harus awalnya sih saya merasa bangga dengan keputusan MK tersebut dan merasa bahagia aja gitu. Tapi ternyata beda seperti yang dikatakan keputusan tapi tidak disebarluaskan, maka itu sama kayak bensin atau mobil tidak ada bensinnya gitu. Percuma. Gimana? Ulang Jun. Kayak bensin nggak ada mobilnya, bisa jalan nggak? Bukannya mobil nggak ada bensin. Ya mobil nggak ada, kebalikan lah. Kalau sama ya. Jadi percuma gitu loh, nggak bisa maju Indonesia, nggak bisa lebih baik. Kalau itu sih saran dari saya. Keren. Mantap opini dan saran dari kalian. Bagus sekali. Ternyata diskriminasi itu masih banyak ya. Masih banyak juga orang-orang nggak peduli soal gituan. Masih nutup mata. Iya. Apalagi ini kan soal ya mereka yang jadi minoritas. Iya. Minoritas kasihan gitu. Jadi kira-kira sampai sini saja pembahasan dari kami tentang eksistensi penghayat aliran kepercayaan. Kalau ada salah-salah kata dari kami mohon dimaafkan ya. Akhir kata, saya Leonard dan saya Junaidi dan saya Iman. Mohon pamit. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya.